need you to stay, need you to stay. I woke up, look in the mirror today, yeah. Got so many things that I wanna change, and everybody's got something to say, but that's just who we are. My new clothes don't fit anymore now. Me in the mirror still continue to fall out. I don't like this stranger staring at me, yeah. Oh, my insecurities, wishing for something different. Oh, the things you do to me, tell me the truth. Are we beautiful? All of us, 'cause we got something natural. It's a part of us, darling, when they put you down like that. Yeah, you can reply right back. You are beautiful. Yeah, I know you are. I know you are. I find myself looking again, wondering why my body doesn't look like them. No, it might sound weird, but I refuse to pretend. And then you probably think the same every now and again. I got more than all these scars. I got flaws and broken hearts. I don't like this stranger staring at me. Yeah. Oh, my insecurities, searching for something different. Oh, the things you do to me, tell me the truth. Are we beautiful? All of us, 'cause we got something natural. It's a part of us, darling, when they put you down like that. Yeah, you can reply right back. You are beautiful. Yeah, I know you are. I know you are. We are beautiful. All of us, 'cause we got something natural. It's a part of us, darling, when they put you down like that. Yeah, you can reply right back. We are beautiful. Yeah, I know we are. We are beautiful. Yeah, all of us, 'cause we got something natural. No, it's a part of us, darling, when they put you down like that. 91,6 RRI Perdua Palembang and Mary Sahabat Kreatif Beautiful ya. Sampai di sini kita di request time lagu mancanegara Sahabat Kreatif untuk hari ini di Selasa 12 Oktober 2021. Nanti di jam 16 sore sampai jam 17 Sahabat Kreatif kita ada numpang nampang dan hari ini kita kedatangan tentunya teman-teman dari Putra Putri Kebudayaan Nusantara Sumsel 2021. Seperti apa pembahasannya Sahabat Kreatif? Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Suara Kreativitas. RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Did you think I'd show up in a limousine? No. Had to save my money for security. Got a stalker walking up and on the street. Says he's Satan and he'd like to meet. I bought a secret house when I was 17. Haven't had a party since I got the keys. Had a pretty boy over but he couldn't stay. On his way I made him sign an NDA. Yeah, I made him sign an NDA. Cause I don't want him to say. You couldn't save me, but you can't let me go. I can crave you, but you don't need to. For another year, I can barely go outside, I think I hate it here. Maybe I should think about a new career, somewhere in Kauai where I can disappear. I've been having fun, getting older now. Didn't change my number, made him
Mulai Merauke. Pro 2 FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. 91,6 RRI Pro 2 Palembang. Twitter @Pro2Palembang. Fanpage Facebook Pro 2 Palembang. Mobile application RRI Play. Suara kreativitas. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Hey! Hey, hey, hey! Ada info tergerus tahun ini loh. Infonya adalah aku ini anak yang multi talenta loh. Bisa nyanyi, puisi, bisa kasih tahu saya juga sih. Jago bahasa Inggris, punya komunitas kece, dan masih banyak lagi. Kreatif kan? Oh, kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong. Di ajang Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. Sembilan 91,6 RRI Per 2 Palembang, sahabat kreatif. Seperti yang sudah aku infokan tadi, kita bakal ngobrol tutur di Numpang Nampang bersama teman-teman dari Putra Putri Kebudayaan Nusantara Sumatera Selatan 2021. Sudah hadir di studio Pro 2 FM. Halo, selamat sore. Sore, boleh dong kenalan ada siapa aja tuh di situ ya. Mungkin kita ke coachnya dulu aja ya, yang ganteng ini. Oke, ada siapa? Boleh mic-nya dinaikin lagi, Mas? Oke, clear ya. Oke, siap. Oke. Perkenalkan, nama saya Azadi Mutakin, biasa dipanggil Zadi. Saya selaku coach dari Putri dan Putra Kebudayaan Sumatera Selatan tahun 2021. Oke, coach ya. Yes. Dan selanjutnya ini dia Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2021 ya. Untuk Sumatera Selatan ada putranya. Namanya siapa? Oke, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Julian Saputra Pratama. Saya adalah Putra Kebudayaan Nusantara Sumatera Selatan tahun 2021. Oke, baik. Dan selanjutnya ada putrinya, boleh dikenalin dulu siapa nih? Oke, halo semuanya. Perkenalin, nama aku Atika Salaisya. Aku dari Kabupaten Oku Timur. Dari Oku Timur ya. Iya. Jadi sahabat kreatif, pemilihan kebudayaan Nusantara Sumsel 2021 ini jadi melingkupi Sumsel ya, banyak ya. Jadi kebetulan putrinya terpilih dari Belitung. Belitang. Oh, Belitang ya. Belitang, dan juga putranya dari Tanjung Inim ya. Oke, coach ini gimana nih? Boleh dijelaskan, kita flashback dulu nih ya. Ini sebenarnya pemilihan ini apa nih? Oke. Jadi kita ketahui banyak ya, maksudnya ajang-ajang event yang Mhm. nasional yang diadain, baik dari itu male pageant atau female pageant itu sendiri. Jadi salah satunya yaitu Putra Putri Kebudayaan Nusantara. Putra Putri Kebudayaan Nusantara ini dilakukan seleksi secara offline untuk menyeleksi putra putri terbaik yang ada di tiap-tiap provinsi yang nantinya akan kumpul di nasional, ya, yang insya Allah nanti rencananya akhir tahun ini ya kita, karena kita masih ngelihat jadwal dari masa pandemik gitu disesuaikan. Yang pastinya mereka memegang nantinya amanah dari Provinsi Sumatera Selatan sebagai duta untuk kebudayaan. Jadi khusus fokus kebudayaan. Kita ketahui kan kebudayaan itu gabung sama pariwisata ya. Seringkali disebut kebudayaan dan pariwisata. Namun mereka ini orientasinya ke kebudayaan. Ya, khususnya untuk heritage atau warisan budaya yang ada di
Sumatera Selatan. Jadi mereka mungkin nanti advokasinya akan yang dibawa mungkin nanti si Atika dari Belitang itu sendiri, nanti dari Oku Timur dan dari Tanjung Inim. Tanjung Inim, dari Muara Inim nanti untuk membawa mungkin heritage yang ada di Muara Inim sebagai ya warisan budaya di tingkat nasional nantinya untuk Sumatera Selatan. Oke, jadi lebih fokus ke budayaan ya? Kebudayaan. Jadi fokusnya Kebudayaan. kebudayaan. Oke, ini pemilihannya emang setiap tahun ada, udah dari kapan nih? Untuk pemilihannya gimana itu Julian untuk lebih jelasnya? Untuk pemilihan putra-putri kebudayaan itu setiap tahunnya pasti ada pemilihan, Kak. Jadi kalau misalnya pemilihan itu dari Boleh bulan agak dilurusin aja mic-nya, nah di tengah-tengahnya ngomongnya, oke. Oke. Pemilihannya itu dari bulan 1 sampai bulan Juli. Mhm. Nah, jadi persiapannya dari bulan 1 sampai bulan Juli itu pemilihan dari setiap provinsi. Nanti di bulan Novembernya akan ada grand final di nasional. Jadi perwakilan provinsi masing-masing akan diajang ke nasional. Oke, ini gimana nih Julian kok tertarik gitu dan tahu infonya dari mana nih awal-awal ikutan ajang ini? Sebelumnya saya pernah ikut pageant juga, Kak, Aha. di daerah. Pernah ikut di Bujang Gadis Serasan Oke. di Kabupaten Muara Enim di tahun 2019. Mhm. Di tahun 2019 pernah masuk di semifinal, Mhm. tapi tidak masuk di Finalnya, finalis ya. oke. Nah, terus di tahun 2020 saya ikut juga di tingkat provinsi dan alhamdulillah kemarin dapat best video challenge video dari Kabupaten Muara Enim yang saya angkat yaitu Menpera Tanjung Enim. Mhm. Dan ada juga wisata yang saya angkat kemarin air terjun Bedegong. Mhm. Nah, di situ kan itu pemilihannya di Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan tahun 2021. Mhm. Nah, di tahun ini saya mengikuti juga di kebudayaannya Mhm. Nusantara di tahun 2021 dan alhamdulillah kemarin sekian 72 orang yang mengikuti di Sumsel dan alhamdulillah saya dan putrinya juga terpilih menjadi putra dan putrinya. Luar biasa ya, tepuk tangan dulu dong, Oh. keren ini ya. Jadi walaupun kita kayak tinggal di daerah gitu ya, tapi kita kayak bisa lebih apa sih memperkenalkan lagi nih kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah tempat tinggal kita, itu suatu kebanggaan lah ya, gitu ya. Tapi yang jadi visi misi kamu ikut ajang ini apa nih sebenarnya, Julian? Kalau dari saya itu ingin melestarikan kebudayaan, Mhm. karena kebudayaan yang kita kenal itu cuman ada di Kota Palembang aja kan, masuk di Yang daerah dikenal ya tersebut ya gitu. dikenal kalau di Sumsel. Aha. Nah, kalau aku ini kan dari daerah masing-masing tuh, dari daerah Mhm. saya. Nah, saya itu ingin melestarikan, ingin mengembangkan dan ingin juga mempromosikan juga kebudayaan yang ada di Sumsel, salah satunya di daerah saya tuh di Muara Enim. Mhm. Nah, kebudayaan di Muara Enim tuh yang belum masyarakat ketahui adalah salah satunya melemang. Melemang. Nah, melemang. Melemang itu salah satu makanan khas dari daerah Muara ini. Ada juga di daerah Kabupaten Lahat. Mhm. Nah, melemang itu biasanya setelah melakukan pertanian. Jadi adat istiadat daerah sana itu ketika sudah melakukan apa namanya pertanian, maka seluruh desa Maksudnya panen atau gimana nih? ya Atau sudah panen. Oke, setelah panen gitu Setelah ya. panen. Oke. Setelah panen maka dari daerah atau dusun ke dusun itu akan melakukan kegiatan makan bersama atau melemang. Oh gitu, Ya, seru. Biasanya dilakukan kapan nih? Setiap tahunnya ada waktu memang benar-benar ada waktunya atau mungkin bebas gitu? kalau di daerah di Muara Enim ada dua itu apa namanya dua jadwal atau Mhm. dua ketentuan yang harus dilakukan melemang. Kalau di daerah Karangraja itu dia setiap 1 Muharram akan Mhm. melakukan melemang. Mhm. Tapi kalau di daerah saya itu setiap apa namanya setiap panen akan melakukan melemang juga. Oke, seru ya. Maksudnya ini kayak ada istiadat Benar. budaya gitu Iya. ya. Jadi kita nggak tahu nih, ini bisa jadi apa? Pelancong juga buat
oh ini nanti kira-kira tanggal sekian ada Kayak acara karnaval melemang nih gitu budaya ya. ya gitu ya. Aha. Heeh. Ini biasanya makan bersama, jadi artinya nih semua makanan itu seluruhnya dari petani-petani dikumpulkan gitu, masak bareng gitu, makan bareng gitu atau gimana? Iya betul. Jadi setiap apa namanya punya pertanian padi atau beras itu dikumpulkan jadi satu. Jadi makannya di satu rumah atau ketua dusun kalau daerah kami. Di rumah ketua dusun. Gitu seru ya, coach Seru. ya. Makanya dicoba nanti pas 1 Muharram ke sana Iya, kalian ya. pengen ya. Pengen ke sana. Iya. Ini biasanya makannya nih makan siang, malam atau gimana? Atau seharian gitu kumpul atau gimana? Kalau misalnya di Karangraja itu dari pagi sampai jam 10. Itu Muharram. 10. Dari jam 8 sampai jam 10 Oke. pagi. Aha. Kalau di daerah kami itu setelah sholat Jumat Mhm. langsung ke rumah ketua dusun. Oke, jadi kegiatannya cuman kayak makan bareng aja gitu ya. Iya, Kak. Lebih mempererat tali silaturahmi, Benar. coach ya. Iya benar. Iya. Tapi Oke. jangan salah loh Kak Rian, nanti kalau lemang itu di kabupaten yang ada di Padang Guci atau di Kaur di Bengkulu itu ada juga lemang gitu. Tapi lemangnya tuh Buah nasi bukan beras, sih? Ah, ya itu lemang. Jadi dia masuk dalam bambu, itu makanannya dibuat ya dikukus gitu atau dibakar, nanti pas waktu dibuka lagi bambunya itu kayak apa ya? Kebelah. Iya, beras sudah kayak lontong ya gitu. Nah, Oke, jadi beda-beda itu gitu lemang ya. juga gitu. Nah, makanya Mhm. melemang tuh bisa jadi mungkin makanan ya, Ya, makanan Mhm. khas ya, apalagi nasi beras gitu ya. Tapi kalau aku melemah. Melemah. Beda ya. Aduh, beda itu kan. Oke, nah kalau dari putrinya nih Atika, panggilannya Atika ya? Iya. Atika Sya. Salisha. Oke, ini nama apa nih? Salisha ini nama Nama yang baru diberikan orang tua, nggak ada keturunan ataupun dari orang tua atau nama ayah atau nama itu nggak aha, ada itu. nggak ada ya. Iya. Jadi emang kayak sebatas nama aja gitu ya. Iya. Oke, nah ini dari Belitang ya, aku Iya. timur. Kalau ke Belitangnya berapa jam sih dari Palembang? 5 jam kalau lewat jalan tol itu udah lebih cepat sih pastinya. 5 jam. Iya. Oke, 5 jam ya. Oke, nah ini gimana nih ceritanya Atika kok langsung bisa ikutan ajang ini? Visi misi kamu apa nih sebelumnya nih? Jadi sebelumnya itu tentunya sosial media adalah jalan dan jembatan Tika yang menemui bahwa sedang dibukanya Informasinya pendaftaran, ya. ya informasinya begitu. Mhm. Jadi visi misi Tika waktu Tapi sebelumnya kamu pernah ikutan pageant atau gimana? pernah Tika sebagai runner up 1 dari Bujang Gadis Oku Timur Oke. tahun 2020 ini kan. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa Terima ya. kasih. Jadi orang-orang hebat gitu ya. Jadi harus apa ya? Kita nggak harus cepat puas diri ya, Benar, mengembangkan lagi, benar. kembangkan lagi. Kalau bisa sampai nasional gitu ya. Nasional. Oke, terus gimana lagi? Terus karena melihat dibukanya putra-putri kebudayaan Nusantara Sumatera Selatan, seperti ada yang baru kan, yang tidak kita ketahui tentunya kan. Jadi kayak pengen Tika, wah ada apa nih? Kenapa orang-orang belum tahu bahwa ada loh putra-putri kebudayaan Nusantara itu? Tapi sebenarnya nggak tahu ya kalau Iya, ada ini ya. makanya dari itu Tika pas banget nih anak-anak muda sekarang nih kan nggak tahu ya kebudayaan apa yang kita punya. Mereka lebih mengenal tentang modern ataupun Betul. yang lagi hits gitu. Jadi Tika pengen tempat kita tuh ada loh, nggak usah jauh-jauh, di Oku Timur ada, di sini ada. Jadi makanya Tika pengen ikut ini untuk mengajak generasi muda tentunya bahwa ayo kita lihat dan kita tahu pahami bahwa budaya kita itu lebih ada daripada yang modern itu. Jadi bisa lebih melestarikan Iya, lagi gitu ya. benar. Oke. Kalau di Belitang ini apa yang kamu kenalkan ini? Kalau waktu itu Tika memperkenalkan dari Oku Timur ya, itu ada tempat wisata Benua Berjaya, terus tarian sambut Sebiduk Sahaluan. Nah, tari sambut Sebiduk Sahaluan itu biasanya untuk para menyambut para tamu dan acara-acara tertentu yang untuk menyambut tamu keistimewaan gitu sih. Kalau tadi kan Julian kayak ada adat melemang ya. Kalau di Belitang apa nih? Ada nggak kayak gitu? Udah ini ya, dia termasuk ke pedalaman gitu, jadi mungkin masih ada dilestarikan. Ya dia kebanyakan mungkin makan-makan bersama tentunya pasti gitu. Yang pasti biasanya selalu ada tuh harus ada pindang biasanya namanya. Oh, pindang. Makanan pindang. Pindang ikan. Pindang apa aja yang tergantung ingin di itu kan. Tapi emang lebih terkait dengan pindang ikan sih yang pasti kita kenalnya itu. Oke. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya.
tentunya buat sahabat kreatif ada yang ingin tanya-tanya boleh silakan boleh telepon di 359 148 atau juga bisa WA di 0857 2 kali 916. Kita break dulu ya. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM Suara Kreativitas. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 난 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. You are my universe. 어둠이 내겐 더 변했었지 길어진 그림자 속에서 And they said that we can't be together Because we come from different sides You are my universe And I just want to put you first You are my universe And you make my
Suara kreativitas. Suara kreativitas. 91,6 RRI Berdua Palembang, sahabat kreatif, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita masih semangat tentunya, masih bareng Putra Putri Kebudayaan Nusantara Sumsel 2021. Halo, masih semangat ya? Masih Masih dong. Baik sahabat kreatif, tadi kita udah ya sedikit flashback lah ya mengenai mereka ini, visi dan misi mereka juga buat ikutan ajang dari Putra Putri Kebudayaan Nusantara Sumsel 2021 dan akhirnya mereka berdua ini terpilih ya. Nasional. Gimana nih perasaannya buat ke nasional gitu? Iya. Seneng banget ya? Senang Nyangka nggak? banget. Nyangka sih kita harus percaya Harus diri. optimis ya. Iya. Jadi ketika udah mau daftar itu harus optimis, harus menang gitu ya. Mhm. Gimana nih bekal-bekal untuk ikutan ajang itu sebelumnya emang otodidak atau ada yang ngajarin atau coachnya nih yang ngajarin ya? Kalau coachnya mungkin kenal udah pas ini ya? Pas event ini aja. Pas- Kalau untuk Atika ya, kalau Julian sudah lama ya. Iya. Oh udah lama ya? Iya, dia waktu ngikut Putra Putri Pesona Nusantara juga saya yang nge-coach. Oke. Terus juga saya sempat jadi jurinya juga waktu dia pemilihan. Gitu. Mhm. Jadi, tapi kalau Atika baru saya ngeliat ini. Iya. Oke, kalau apa kayak ya istilah kayak berbagi ilmu lah kepada mereka coach ya. Ini memang kayak dari diri sendiri atau mungkin diajak oleh orang lain atau gimana nih? Kalau ini sendiri sih sebenarnya dari pribadinya si Julian juga sih Oh ini gitu. minta tolong gitu kan, Mhm. maksudnya Kak Zadi minta tolong dong ini berbagi sharing dong ilmunya gitu yang waktu di nasional dulu gimana. Gimana Pada gitu intinya ya? sih pada event-event nasional itu sama saja Sama ya? sebenarnya. Mhm. Kalau Azadi dulu kan event nasional pas waktu tahun 2020 itu ada 7 tes yang diperlombakan dan dikompetisikan. Ya, Aha. misalnya dari tes catwalk, tes photoshoot, tes psikotes, English, Aha. terus vokasi presenting, interview, Mhm. unjuk bakat sampai grand final itu semuanya sama Sama gitu kan ya? pada intinya. Cuman mereka kan konsepnya beda, konsep di kebudayaan. Budaya, oke. Lain kayak konsep yang male pageant yang memang dia total gitu dilihat kan dari brand beauty behavior-nya dilihat. Tapi Oke. mungkin di sini mungkin lebih condong ke wawasan sabta pesonanya mungkin Aha. nantinya kan, mungkin dari luar juga nanti bagaimana cara mereka untuk terobosan-terobosan untuk promosi kebudayaannya. Mungkin lebih jelas ke situ mungkin Kak Rian. Oke. Nah, ini kalau ajang dari Putra Putri Kebudayaan Nusantara Sumsel sendiri penyisiannya seperti apa nih? Boleh diceritakan nih dari Julian dulu. Untuk pengisian itu dari awal memang ada persiapan, Kak. Oke. Dari persiapan, dari materi, terus kita dari cara kita berjalan yang disebut dengan catwalk dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita misalnya dari kebudayaan, jadi kita harus paham dulu di daerah masing-masing tentang kebudayaan. Oke. Nah, apa aja sih kebudayaan yang di daerah kita gitu. Nah, nanti setelah untuk tingkat provinsi, jadi nanti yang setiap kabupaten akan mempromosikan atau mengenalkan kebudayaannya dari tiap kabupaten. Nah, jadi kalau misalnya kebudayaan kabupaten nanti akan masuk ke provinsi, terus dari provinsi itu akan belajar materi tentang kebudayaan di daerah lain. Jadi kalau provinsi bukan untuk daerah saya sendiri gitu kan. Jadi untuk kabupaten lain, misal Kabupaten Pagar Alam, Lahat dan Lubuk Linggau dan lain-lain gitu. Berarti ini kalau udah masuk ke nasional, ruang lingkupnya udah Sumsel gitu ya, Iya. bukan daerah kamu lagi gitu. Iya. Oke. Benar. Ada kendala gak deh selama ikutan event ini? Kalau Kemarin nih. kendala untuk persiapan nasional ini mungkin dari pembelajaran gitu ya. Kalau misalnya kan Julian kuliah nih. Kuliah itu kan banyak praktiknya, banyak juga pembelajaran juga. Kalau sekarang ini udah offline. Udah offline kuliahnya. ya? Ya, kalau di kampus saya sudah offline. Terus nanti insya Allah di bulan
11 itu sampai bulan 12 akan melakukan praktek. Mungkin dari kampus mungkin sudah dapat izin untuk persiapan ke nasional juga. Oke. Nah, ini kalau misalkan apa di pemilihan ini kan kamu udah terpilih ya. Ini kalau kemarin kita semuanya secara virtual ya, Iya. dari penyisihan sampai final semuanya virtual. Bener. Oke. Gimana nih? Kalau virtual artinya ini emang kayak harus dandan juga atau gimana gitu? Kalau virtual kemarin itu akan memakai wardrobe dari daerah masing-masing. Oh gitu. Seperti saya kan kemarin pakai baju batik Serasan. Mhm. Nah, sedangkan Tika kemarin pakai baju songket angkinan. Mhm. Nah, jadi Itu pas final ya? Atau iya, oke. benar. Nah, jadi setiap daerah yang masuk itu akan melakukan atau memakai baju daerahnya masing-masing. Oke. Pertanyaannya apa nih pas waktu final gitu? Mempromosikan daerahnya atau ada pertanyaan-pertanyaan lain? Apa yang kita tahu sih, apa yang kita tahu di daerah kita, apa yang mau kamu sampaikan gitu. Oh, mungkin gini ya, misalkan dari panitia kamu harus mempresentasikan itu jadi kirim Iya, video iya, gitu ya, bener. bukan pas kita ditemukan satu ruang gitu ya. Ada pertanyaan dari dewan juri bukan gitu ya. Oh, jadi gitu. Oke, kalau Tika sendiri gimana Tika? Kemarin sempat kendalanya pas ikutan pas baru finalis terus final gitu dan sekarang persiapannya apa untuk nasional gitu ya? Tentunya lagi berusaha untuk lebih memperbaiki diri dulu agar membawa nama Sumsel itu juga dengan bangga. Terus terutama karena Tika masih kelas 3 SMA, jadi masih fokus-fokusnya untuk kelulusan, jadi Betul. harus membagi waktu di mana dan untuk kapan gitu sih. Tapi gimana cara kamu membagi waktunya gitu ya? Ini kan rencananya mau final nanti bakal ke Jogja ya? Iya. Tanggal berapa? Itu tanggal 3 sudah pergi ke 3 November. November. Oh, bentar lagi gitu ya. Iya, 3 minggu lagi. Seru nih. Nanti bakal ketemu juga ya. Berapa banyak nanti kira-kira finalisnya dari seluruh Indonesia artinya ya? Iya, bener. Udah tahu belum? Udah, ada dari Jawa Barat, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur juga Oh, udah ada. ada ya. Ada. Jadi banyak banget nih bakal dapat pengalaman baru ya. Iya. Gimana ya? Seru ya, seneng ya? Seneng pastinya. Oke. Tapi kalau bisa dari pemerintah Pemprov sendiri udah ada support atau mungkin udah ketemu gitu? Belum ya? Belum Kak, masih menunggu Oke. panggilannya. Oh, nunggu. Iya. Oke. Karena ya siapa tahu nanti bakal di-support juga ya. Artinya Iya. ini kayak jadi semangat juga buat kalian berdua gitu. Karena kan kita bawa nama Sumsel ya. Yang ruang lingkupnya banyak banget dan tentunya ini sangat butuh dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga gitu ya. Oke. Coach, apa sih Coach yang pengen dibicarakan nih Coach? Oke. Jadi apa yang pastinya mereka kan sudah saya omongin bahwasanya persiapan nasional itu sih sebenarnya lebih kurang ada 5 item yang harus dipersiapin. Yang pertama persiapan dia harian ya, perlengkapan harian. Persiapan harian itu yang masuk outfit mereka. Oke. Malah dulu saya masih ingat waktu nasional dulu sampai 4-5 kali itu harian sama sobat kreatif sekalian. Jadi ganti kostum. Kostumnya ya. Untuk outfit, daily outfit. Jadi mereka pasti harus nyari sponsor. Oh gitu. Daily outfit itu. Yang kedua yaitu perlengkapan event. Ya perlengkapan event tuh ada beberapa nanti agenda-agenda itu yang menjadi momentum mereka untuk show. Nah, jadi nanti misalnya kayak ada unjuk bakat, mereka kan harus menampilkan dengan nachos tersendiri, national costume. Grand final begitu juga harus mungkin berbentuk jas kah atau misalnya untuk cewek mungkin bentuknya batik kah atau gaun kah gitu kan, itu harus disiapin. Terus yang ketiga yaitu selain persiapan event juga yaitu persiapan yang untuk puncaknya yaitu grand final. Persiapan grand final itu yang pastinya lebih wow lagi kan. Itu sampai masih ingat karena waktu grand final itu sampai 3-4 kostum yang dipakai. Ya, itu semuanya dari sponsor sih waktu sponsor sana. Itu pun harus disiapin gitu kan, dan kita harus ada plan A, plan B, plan C-nya gitu. Jadi kalau misalnya gagal nih misalnya untuk misalnya presentasi pas waktu interview nggak ditampilin nih presentasi kita, paling nggak kita punya alat praktek ataupun media
peraga yang misalnya bentuknya apakah itu barang, apakah itu cenderamata, apakah itu misalnya ada karton terus kita kasih ilustrasi gitu. Dan yang keempat yang pasti persiapan inner mereka. Jadi persiapan inner pastinya mereka harus melihat personal branding mereka. Karena ini kan maaf ngomong kalau newbie yang dari awal dia belum pernah nyicip event internasional ataupun nasional sekalipun gitu. Jadi pas tiba-tiba ke nasional gitu kan mereka mau ngomong kago gitu. Jadi pasti kan nyari-nyari ngeraba-ngeraba dulu gimana sih polanya, bagaimana sih persiapan yang fixnya gitu. Jadi kalau Zadi dulu kan sebelum ke nasional sebenarnya sudah nyicip gitu, nyicip event internasional pernah dikirim ke China, ke Hong Kong, ke Singapura. Jadi gambaran nasional itu paling enggak ya kan internasional itu udah pernah gitu, pas nasional juga enggak terlalu kago gitu, event-event kayak gitu. Dan juga setelah inner ya yang tadi yang di ini personal branding, terus public speaking, etiquette, grooming, terus juga wawasan kebudayaan mereka yang harus dibedaskan. Dan terakhir itu persiapan outing mereka, jadi outlook mereka gitu. Bagaimana sih bisa putih kulitnya kayak Kak Rian misalnya. Gitu. Nah, bagaimana sih bisa keren kayak Kak Rian outlooknya gitu ya pas satu nge-MC gitu, gitu. Ya paling enggak mereka mendekati lah gitu kan. Kalau mirip-mirip bener kayak Kak Rian kan perlu proses. Karena kan semua punya kelebihan masing-masing. Punya kelebihan masing-masing dan perlu proses kan, enggak perlu instan selebih mereka misalnya langsung berubah, putih, gitu langsung glowing kan enggak gitu. Paling enggak ya mereka sudah maksimal lah prepare-nya selama 3 minggu ini kan. Apapun yang terjadi di nasional harus pas go on. Optimis gitu. ya. Oke. Tapi sejauh ini gimana nih mereka berdua ini susah nggak sih coach buat ngajarinnya? Kalau mereka ini karena memang latar belakang mereka berbeda, ada yang dari SMA, dari si Juliana juga dari mahasiswa gitu, dan mereka punya agenda masing-masing. Iya betul. Pas ngelihat dari karakter mereka ini sebenarnya mereka mau ya. Pasti yang pertama itu intention dulu, maksudnya itu keinginan kuat dulu gitu kan. Niat ya. Terlepas dari yang ngomong modal ya gitu kan. Modal ini bisa kita modal materi, ada bisa modal moral ya. Modal materi itu bisa kita cari asalkan link kita ataupun kenalan kita, insya Allah banyak. Gitu betul. Makanya perlu namanya mereka membangun link dulu. Jadi ini 3 minggu tuh ya cukup singkat ya. Lain kayak event yang dulu pernah saya ngikutin itu ya eventnya 1 tahun di Sumatera Selatan tuh untuk advokasi. Jadi ketemu sama yang perawat berbagi, komunitas pemandu wisata gitu. Terus kita terjun langsung nemuin para penyelenggara pariwisata di On Bunci, Tuan Kentang gitu. Selama setahun itu terus menemui Kelapas anak gitu. Dan mereka ini dengan waktu 3 minggu harus bagaimana bisa meyakinkan panitia dan juri nasional bahwasanya mereka pantas untuk layak menjadi paling tidak top 3 lah kita target untuk di nasional. Oke, gitu ya. Tapi sejauh ini gimana nih dari para sponsor sudah ada yang merespon atau emang belum mengajukan masih on proposal, progress sih sebenarnya. Gitu. Masih on progress kita tetap. Karena yang seperti saya tahu juga kalau teman-teman wardrobe gitu ya atau make up tuh kayak mendukung banget nih. Pasti. Pageant gitu apalagi yang kelasnya nasional gitu ya. Lokal aja pasti. Mereka dukung apalagi nasional gitu nasional, kan. Pasti. Gitu. Seru ya. Seru. Jadi memang kalian berdua ini di tangan yang pas nih coach ya. Tapi oke, ini jadi nantinya dari Tika juga bakal balik lagi ke Belitung gitu ya. Tapi kalau misalkan Julian stay di Palembang gitu. Jadi komunikasinya gimana nih coach? Ya, yang pastinya komunikasi kita karena berbeda lokasi ya, paling enggak kita komunikasinya ya virtual dari sosial media gitu kan. Terus mungkin ada beberapa waktu nantinya mungkin ada pas bertepatan stay di Palembang, nanti kita ngumpul bareng. Dan yang pastinya kita optimalkan persiapan yang tadi yang saya major tadi yang 5 tadi yang pasti siapin. Terlepas dari yang persiapan aksesoris-aksesorisnya itu bisa dilengkapi lah pribadi masing-masing gitu. Betul. Oke. Nah ini kan nanti juga bakal diperlukan juga bekal catwalk. Pasti itu. Iya. Ya jadi yang pasti nih? Catwalk itu paling utama loh kalau misalnya menjadi ikon ya di kebudayaan. Gitu iya kan? Gitu. Meskipun di Jogja, saya tahu event Jogja itu bukan event abal-abal ya. Itu mirip setara dia sama di Surabaya kalau ngadain ataupun di Jakarta ya selevelnya gitu. Jadi mereka secara aset dan setiap destinasi ataupun untuk buat acara mereka siap gitu kan. Jadi kalau untuk Jogja ini ya memang harus prepare-nya ya paling enggak prepare secara tadi yang inner tadi memang kuat gitu. Maksudnya tuh
ya sekarang kan mereka lagi membangun personal branding nih, bisa Mhm. dikenal orang, putra-putri kebudayaan Nusantara Sumatera Selatan, dan akhirnya pas di nasional tinggal ini aja memvalidasi aja, membuktikan bahwasanya mereka pantas menjadi juara gitu kan. Mhm. Dan memang kalau untuk Jogja itu ya mereka juga harus siap juga dengan culture yang di Jogja, terus mungkin jurinya mungkin kebanyakan nanti dari kawan-kawan di Jogja ya, Jogja ya. gitu ya. Karena Jogja ini kan tahu sendiri kan universitas terbaik kan salah satunya yaitu UGM juga di UGM. sana. Mhm. Kan pasti banyak mentitik beratkan namanya brain tadi ya, otak. Itu juga manner pasti orang Jogja itu khususnya itu mannernya bagus banget. Ya Mhm. cara kita ngomong dan makanya setiap saya ngomong bahwasanya kalau di setiap coaching jangan lupa 4 kata sakti Kak Rian. Nah, pernah dengar nggak 4 kata sakti? Pernah sih. Oke. 4 kata sakti itu ya permisi, izin, ya Terima maaf, kasih tolong, gitu dan ya. terima kasih Kak Rian. Aha. Memang sepele itu, tapi Betul. setiap kalau kita gunakan menjadi apa ya? Orang tuh ngeliat kita mannernya bagus, Iya. attitude-nya bagus gitu kan. Jadi brand Terlebih kita lagi bagus gitu ya. benar gitu, apalagi eye Membranding contact-nya diri kita ya. benar gitu. Apalagi eye contact kita main, body language Mhm. kita kalau ini apa cantik, elegan itu Iya betul. wow gitu kan. Maksudnya tuh enggak di Attitude gitu ya. pasti itu Kak Aha, Rian aha. gitu kan. Dan yang pastinya sobat kreatif sekalian gitu kalau event-event nasional itu memang prepare-nya bukan sekadar prepare pribadi tanpa harus orang yang mengevaluasi. Jadi memang perlu sih kalau untuk kawan-kawan sobat kreatif yang mau ke ancah nasional itu mau male pageant sekalipun yang cuman eventnya cowok semua ataupun mau beauty male pageant yang cewek semua kayak Putri Indonesia memang harus ada coach ataupun orang yang memang notabene-nya orang pageant. Misalnya sobat kreatif sekalian mau belajar pageant tapi bukan sama orang pageant. Orang pageant itu pernah dia ngikut event kalau misalnya di Sumatera Selatan ini Kak Rian ya kita ketahui ada Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan, ada Bujang Gadis Palembang, Betul, banyak ada banget. Duta Genre, ada Duta Bahasa, ada Presenter Pol TV. Ada Duta Sampo Iya, ya. ada Putra Putri Srijawa ya sekarang. Apa? Duta Sampo. Duta Sampo. Iya, kita ada gitu. Ya paling enggak mereka harus ya kayak tadi kan mereka ada jebolan dari ini kan Bujang Gadis Iya, ada. Sumedang ya. Bujang Gadis Merana ya. Aku Timur ya. Merana ya, Aku Timur ya gitu. Jadi mereka ya memang sudah ada Ada modalnya, modal. tinggal kita blow up lagi, tingkatkan lagi gimana caranya bisa pantas untuk level nasional. Itu. Ataupun perlu nanti public speaking mungkin Oh, tidak. minta Sama coach ini aja ya. Iya gitu. Jadi memang perlu sih ya mereka dibuka luasan. Jadi jangan sampai mereka apa ya nervous duluan kalian. Jadi kebanyakan kawan kalau ke event nasionalnya banyak nervous duluan, bingung mau Betul. ngapain. Apa duluin audiensi dulu ke pemerintah, apa mau ngajuin proposal dulu ke sponsor, atau nemui desainer terkenal dulu di Sumatera Selatan. Kan desainer terkenal kalau ngeliat event-event nasional tuh mereka sudah welcoming gitu Iya, kan. melirik Tinggal ya. kita cara kita gitu ya temui Pendekatannya gitu ya. Bener gitu. Yang penting ya dirangkullah semua apa ya elemen yang memang akan mendukung kita Kak Rian. Jadi nggak bisa apa ya berdiri sendiri kita misalnya baju kan pasti ada support. Betul. Gitu. Jadi temui aja salah satu mungkin desainer yang terkenal yang di Sumatera Selatan banyak loh desainer terkenal Banyak. Sumatera Selatan. Benar. Labelnya Oke. banyak tinggal pilih gitu Iya. social media gitu kan. Iya, bisa juga nantinya public speaking banyak juga yang pintar-pintar ya Betul, kalian ya. betul. Di Sumatera Selatan kita kalau untuk event nasional rata-rata dapat top 3. Iya. Karena kan kadang mereka ini kalau kita untuk apa ajang nasional mereka kadang udah sepaket loh kayak public speaking, catwalk, apa wardrobe-nya gitu. Jadi nanti tinggal komunikasi aja seperti apa gitu. Pastinya gitu. Jadi gampang kok orang Palembang nih apa sih bisa dibilang kayak support lah gitu. Benar. Yang penting ada caronyo. Iya. Oke, nah balik lagi ke Putra Putri Kebudayaan Nusantara Sumsel 2021. Nah, kalau Putra sendiri gimana Putra? Dari pribadi kamu persiapan kamu untuk ke Jogja gitu ya. Sejauh ini masih mengikuti coach atau bekal-bekal kamu sejauh ini gimana nih untuk mungkin public speaking atau catwalk atau seperti apa gitu? Kalau kami masih membutuhkan coach. Oke. Jadi kalau untuk nasional ini apa namanya? Setiap provinsi itu kan ada persiapan masing-masing. Nah, jadi kalau kami belum tahu tentang itu, tentang ini dan
apa yang kami persiapkan coach yang ngajari. Oke, gitu. Sebelumnya pas ikutan ajang di tempat kamu itu yang Di ngajarin Marinim? catwalk, public speaking ada? Ada. Ada dari orang sana ya? Iya, benar. Oke. Kalau dari Tika gimana Tika? Apa tuh Kak? Kalau Tika sendiri persiapannya gitu, terus apa sih yang kamu butuhkan sekarang gitu Tika? Ya tentunya sponsor ya, kita lagi bener-bener cari itu. Terus untuk persiapan banyak ya yang harus dianin sebenarnya, ya benar kata Kak Julian juga tadi, masih membutuhkan coach, tentunya bimbingan agar lebih baik gitu sih. Oke, gitu ya. Jadi karena nanti kan ini bakal ngebawain nama Sumsel juga ke ajang nasional gitu. Tapi optimis lah ya nanti buat di situ targetnya berapa coach? Top 3 lah, top 3 lah gitu bisa kalau mereka ini. Tapi kalau di pemilihan kemarin di Man of Indonesia dapat ya plus runner up kemarin. Itu tahun berapa? Tahun 2020. 2020 tahun kemarin. Akhir tahun kemarin ya. Di mana nih? Di Jakarta. Di aduh kok lupa saya. Di tempat peristirahan para pramugari sama pilot itu di belakang di belakang Bandara Suta. Nah, itu ada komplek memang untuk komplek. Oke. Dan ini mewakili Sumsel ya? Mewakili Sumsel. Mewakili Sumsel ya? Iya. Luar biasa ya. Jadi ini banyak ya maksudnya talenta baru gitu. Apalagi anak muda ini kan. Seperti kayak mereka berdua ini coach ya. Kayak bisa membanggakan lah ya buat kita orang Sumsel gitu kan. Karena kan seperti kita tahu kebanyakan anak muda ini kayak lebih berfoya-foya gitu. Iya. Nggak peduli tentang kebudayaan, adat gitu. Taunya sekarang modern, ya udah ikutan itu aja gitu ya. Tapi kalian berdua ini emang apa ya niat banget gitu ya untuk mempromosikan daerah kalian Sumatera Selatan gitu ya. Sejauh ini gimana nih persiapan maksudnya untuk pengetahuan di Sumsel ini masih belajar dari Google atau gimana gitu untuk pengetahuannya? Masih mencari informasi tentunya dari Google, dari coach, tentunya masih dari orang-orang yang berpengalaman. Oke, gitu ya. Oke, kita udah ada di akhir acara nih coach. Mungkin dari coach sendiri ada yang ingin disampaikan atau harapannya juga gitu. Boleh di flashback lagi dari eventnya, terus finalnya nanti di Jogja gitu ya. Iya, oke. Baik sobat kreatif sekalian, 91,6 FM Pro 2 Palembang. Untuk selalu dukung kawan-kawan kita yaitu Putra Putri Kebudayaan Nusantara Sumatera Selatan 2021 yang insya Allah akan dilaksanakan awal bulan November 2021. Yang pastinya tetap support dan berikan spirit ya paling enggak suatu doa ataupun harapan untuk membanggakan Sumatera Selatan di kancah nasional. Yang pastinya kalian patut berkreasi dan tampilkan karyamu sekreatif mungkin. Silakan untuk supportnya. Terima kasih. Oke, dari Putra ada yang mau disampaikan nih Putra? Atau minta dukungan juga untuk warga Sumsel gitu? Kalau Putra Kebudayaan Nusantara Sumatera Selatan kemarin sudah udah rilis foto-foto tentang kebudayaan Sumatera Selatan. Salah satunya kami akan memakai baju adat dari Kota Palembang. ASEAN Pak Sangko. Wah, itu ya bakal ditampilin ya. Kami memperkenalkan itu. Oke, udah ada yang support? Sudah ada. Kemarin udah ada like berapa ya? 100 lebih. Iya. 100 lebih. Ada 20 komentar. Oke. Ada yang disampaikan lagi dukungannya gitu? Untuk kawan-kawan semua yang ada di Sumatera Selatan, saya mohon dukungan dan support dari kalian. Bahwasanya kami adalah perwakilan Sumatera Selatan di ajang pemilihan Putra Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2021. Karena kami akan mewakili Provinsi Sumatera Selatan di tingkat nasional. Oke. Tapi kalau dari keluarga gimana nih support ya? Kalau dari keluarga dari ajang sebelumnya sudah support. Dan sekarang kalau kegiatan positif keluarga tetap support. Oke, apalagi sekarang udah masuk nasional gitu pasti bangga banget gitu ya. Oke, Tika ada yang disampaikan Tika? Untuk sahabat kreatif Pro 2 91,6 FM RRI Pro 2 Palembang, tentunya Tika minta support, minta doa dan dukungannya untuk Tika lanjut ke tingkat nasional.
dengan cara mungkin bisa terus pantengin Instagram Putra Putri Kebudayaan Nusantara. Di situ kami bakal update tentunya tentang baju adat dan tentang kebudayaan Sumatera Selatan sih. Jadi jangan lupa dukung kita Oke, Instagram di mana? di Putra Putri Kebudayaan Nusantara. Oke, dan nanti jangan lupa untuk pasti bakal di-share lah ya di YouTube atau Iya. di mana gitu tanggal berapa? Mungkin Oktober ini sedang bertahap ya. Ada yang video advokasi dulu, lalu baju-baju tradisionalnya. Iya. Oke, gitu. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman dari Putra Putri Kebudayaan Nusantara Sumsel 2021. Terima kasih buat coach Oke, ya. sama-sama kalian. Sudah sangat baik hati sekali buat membantu adik-adiknya Asik, ini ya. untuk bisa sukses di ajang nasional. Amin. Mudah-mudahan usaha kita bareng-bareng ini bisa mendapatkan hasil yang baik juga ya. Oke. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang penting kita usaha dulu gitu ya. Dimana di belakangnya ini loh yang penting ya, yang mensupport kalian, yang mendoakan kalian gitu, dan kalian harus memberikan yang terbaik buat kita semua gitu ya. Oke, terima kasih buat Coach Man of Indonesia Azadi, thank you banget Sama-sama, udah ada di kalian. Studio Pro 2. Terima kasih juga buat Putri Atika Salesya. Iya. Betul ya? Benar. Belitang Aku Timur tentunya ini, terima kasih ya. Iya, terima kasih kembali Dari Belitang Kak, ya. sama-sama. Dan juga ada putra dari Kebudayaan Nusantara Sumsel 2021, ada Julian Saputra Pratama dari Tanjung Enim. Sukses ya. Ya, terima Pokoknya kasih, Kak. kita orang Palembang ini mendoakan kalian berdua ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat kreatif, demikian tadi tentunya obrolan di Dumpang Nampang untuk hari ini di Selasa 12 Oktober 2021 bareng Putra Putri Kebudayaan Nusantara Sumatera Selatan 2021, dan tetap terus stay tune di Pro 2 FM Suara Kreativitas. All around Indonesia.